welcome back again di 19.5.2 Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Tadi kita udah melalui waktu sholat fardu asar di kota Loks Mawe, Jawa Utara dan sekitarnya, teman Pro 2 ya. Seperti janjiku, kalau aku nggak bakal sendiri sore hari ini, bakal ada dua teman-teman ya. Teman nggak tuh? Adik kelas ya. Beda angkatannya lumayan jauh, teman Pro 2 yang bakal ngobrol-ngobrol di sore ceria edisi sore hari ini yang pasti. Yes, dan sudah berhadir Rajul, Akli, dan Jihan Suada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Kan udah nggak sekali kesini kok pasti nervous sih. Kenapa? First Sehat? time soalnya. First time untuk Rajul ya. Jihan? Sama first time juga. First time untuk on air, tapi udah beberapa kali main di RRI Loks Mawe ya. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat. Alhamdulillah ya. Akhirnya Jihan kita setelah TikTokan dari berapa lama tuh, lebih dari sebulan ya. Iya. Akhirnya ketemu hari ini walaupun ada sedikit miss ya. Akhirnya di hari Selasa ini mengudara ya. Ada Rajul juga nih yang lumayan jarak jauh, teman Pro 2 ya, tapi jarak jauhnya nggak sampai pakai paspor ya. Iya, nggak jelas, sampai jelas. ya. Dan sore hari ini menjadi teman ngobrol aku. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Enak kabarnya, asik. Asik. Alhamdulillah. pasti. Nggak ada ketegangan ya. Oh Nggak jelas ada. enggak. Alhamdulillah. Dan mereka ini adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Loks Mawe, sama-sama kelas. 2. 11-1. Oh, kamu Jihan kelas 1. Satu apa? 11-1. 11-1. Kami sekelas. 11-1. Iya. Oh, berarti kelas 2. Kelas 2. Berarti anak unggul dong. Ya. Oh, anak unggul yang sekolahnya dari pagi sampai maghrib, enggak? Enggak Sampai sampai sore. Oh, sampai sore aja. Enggak tiap hari juga Bang, kami lesnya itu cuman di hari Selasa sama Iya, Selasa. Rabu kan? Selasa sama Rabu. Oh, Selasa Rabu gitu. Oh, beda di zaman aku dulu ya. Itu dari Monday to the Saturday loh. Ya Allah. Jadi dari pagi sampai sore, breaknya tuh cuman pas juhur doang, sama kayaknya jam 2:30 deh baru mulai les lagi istilahnya ya. Dan gimana, tapi sebelum kita ngomongin soal prestasi mereka, teman Pro 2, aku pengen tahu, what do you feel ngerasa diri sekolah sampai sore, walaupun sorenya tuh cuman beberapa hari, once a week, dalam seminggu itu beberapa kali, gimana perasaannya? Jihan? Rajul aja dulu. Oke, kalau buat Rajul pastinya udah biasa, soalnya kalau dari MSN udah sering yang namanya ikut les sampai sore. Nah, jadi bagi Rajul sendiri pas masuk ke kelas 2 ini untuk mengikuti les, apalagi kan cuma 2 hari itu, Rabu sama Selasa sama Rabu. Jadi udah fine aja. Udah biasa ya. Iya. Take easy ya, di cari mudah aja biar untuk melaluinya. Kalau Jihan gimana? Kalau Jihan kan dulu yang SMP-nya bisa dibilang nggak di kota lah ya kan? Kamu SMP di mana dulu? Di SMP 13 Kota Loks Mawe. SMP 13 Loks Mawe di mana? Di kandang, Di dekat kandang. sama rumah. Aha, terus? Jadi kan kami kalau di SMP 13 tuh kan sekolahnya sampai jam 2 setiap hari. Kalaupun ekskul itu nggak sebanyak yang di kota. Jadi pas Jihan masuk ke SMA 1 ini memang udah mempersiapkan diri. Oke. Udah mempersiapkan mental. Oh nih Jihan tiap hari sibuk nih, tiap Aha, hari pulang aha, sore. Jadi aha. dari kelas 1 walaupun kami dulu kelas 1 belum ada unggul, Aha. tapi Jihan banyak ikut kegiatan, banyak ikut ekskul. Jadi bisa dibilang dari hari Senin sampai hari Sabtu itu memang full pulang sore dan udah ngerasa nggak capek lagi pas di kelas 2-nya. Oke, jadi ada hal-hal yang sudah terbiasa juga ya. Ah. By the way, dulu SMP-nya Rajul ini, teman Pro 2, di MSN 1 Biren. Biren. Jadi saat ini beliau berdomisili di Grogol ya, dan harus pulang pergi tuh berapa menit tuh kalau on the way-nya? Kalau pergi lebih kurangnya 45 menit. 45 Kalau menit. untuk pulang lebih lama sih Bang, soalnya kan waktu macet. Harus balik ya? Iya. Balik aktivitas ya. Lebih kurang 1 jam 10 menit. Dan beliau ini adalah pemenang ya untuk Duta Pelajar Kamtipmas 2025 ya. Iya. Bisa dijelasin gak sih sebenarnya Duta Kamtipmas itu apa sih? Apakah kamu ngebantu Koramil sempat nantinya atau gimana nih, Rajul? Oke, kalau untuk tugas kami sebagai Duta Pelajar Kamtipmas, seperti namanya Pelajar Kamtipmas, keamanan, ketertiban dalam masyarakat. Itu tentunya kami pegang yang pertama di lingkungan sekolah, yang dimana kami di situ jadi personal branding juga di situ, dan juga jadi contoh bagi teman-teman semuanya, serta kami juga jadi
apa tuh namanya, sering sharing juga gimana sih dari Duta Kamtibmas tuh apa sih kerjaannya. Yang pertama ya enggak terlalu banyak sih Bang. Paling kami juga ada sharing-sharing tentang keamanan di situ. Rencana juga kami akan membuat yang namanya akun sosial media Duta Pelajar Kamtibmas Kota Losmawe. Di situ nanti kami sharing-sharing sama partner Duta Pelajar Kamtibmas gimana sih kita yang seharusnya berperilaku tentang keamanan di masyarakat tentunya dan juga di lingkungan sekolah. Berarti di Semansa kamu yang paling aman nggak? Alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Ya, karena lucu juga. Berarti kamu kan sebagai duta Kamtibmas, otomatis kan kamu kayak berikan apa ya, tutor mungkin buat teman-teman, nge-treat teman-teman kalau bahasanya anak sekarang untuk bisa good person minimal seperti itu. Tapi kalau Rajul sendiri ngerasa pelajar sekarang tuh banyak bandelnya nggak sih? Atau bandelnya tuh menurut kamu dari sejauh pandangan Rajul tuh sebenarnya bandelnya anak sekarang tuh lebih yang kayak gimana sih? Kalau versi kamu nih Rajul. Oke, kalau untuk sekarang, zaman anak sekarang apalagi di era digitalisasi ini berbeda dengan nakal-nakal anak dulu. Kalau anak dulu sering berantem, ngebully langsung gitu atau enggak sering bolos sekolah, naik pagar lah kan. Terus sekarang ngebully online nggak? Enggak. Komen julid. Oh iya. Terus. Kalau sekarang lebih ke lewat sosial media seperti yang abang bilang barusan, di mana kalau emang kita nggak suka sama si A, ya udah kita ambil foto dia nih atau kita post di, kalau sekarang kan banyak kalau anak-anak muda kalau di IG itu ada akun second gitu kan, kita jelekin di situ dan juga ada yang kayak ejek-ejek sekolah gitu, pokoknya ada lah Dan banyak. kamu pernah ngelihat langsung? Yang enggak Secara online itu yang kamu sebutin tadi, pernah nggak sih ngelihat walaupun itu bukan teman kamu, tapi kamu pernah ngelihat nggak ada orang yang pakai second account ya untuk ngehujat seseorang karena alasan sentimen pribadi or something else lah gitu? Kalau untuk itu udah nggak jarang lagi buat Raju lihat. Yang dimana banyak orang yang lampiasin emosionalnya itu di akun sosial media. Oke, dan semoga kehadiran Rajul nih ya mewakili teman-teman bisa meredam ya, minimal amin. meredam dan menghilangkan apa ya, personality atau kepribadian yang kurang baik dari sesama pelajar ya. Beliau juga tercatat, oh ini agak jauh beda ya dari Duta Pelajar Kamtibmas ke juara 1 Lomba Paduan Suara Kota Loksmawe. Ya itu bawa lagu apa itu sama grupnya ya berarti ya? Iya, itu satu grup kami bawa lagu Himne Aceh. Iya. Dalam rangka apa waktu itu? Kami waktu itu dalam rangka peresmian alat musik Kota Losmawe. Itu namanya Di daerah mana tuh? Itu di museum. Oh, di museum Kota Losmawe. Oke, by the way tadi Duta Pelajar Kamtibmas tadi itu mewakili sekolah. Yang pertama untuk ikut lomba yang ke Capdin itu pertama itu mewakili nama sekolah. Kalau untuk sekarang karena udah juara 1, rencana kemarin kami akan lanjut ke jenjang provinsi. Ya dikarenakan kita mengalami musibah di Sumatera ini, dapat info pertamanya itu diundur dan juga ada info sekilas bahwa acara di Kamtibmas provinsi itu tidak diadakan. Oh berarti ini ada di tingkat provinsi kan ya? Iya. Dari ini awalnya diikuti dari seluruh sekolah. Yang Rajul tahu seluruh sekolah yang dimana kami kemarin itu di Capdin ada sekitar 22 sekolah yang ikut di pemilihan Duta Pelajar Kamtibmas Kota Losmawe. Dan kamu juara? 1. Satunya luar biasa sekali ya. Oke, kita ke Jihan dulu nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada Duta Kamtibmas, kali ini ada Duta banyak nih ya. Duta Pelajar Anti Narkoba, Duta Siswa Kota Losmawe. Mungkin sebagian ini ada yang sedikit lebih familiar. Tapi ini yang pengen Egi tanyakin nih ya tentang Duta Pelajar Sadar Hukum. Ini apakah pesertanya orang-orang yang tidak sadar hukum atau gimana? Bercanda. Ngejokes ya. Gimana? Jadi untuk Duta Pelajar Sadar Hukum itu sendiri adalah program tahunan yang telah diselenggarakan beberapa tahun terakhir oleh Kejaksaan Negeri Kota Loksmawe. Dan untuk ini diadakan itu untuk meningkatkan kesadaran hukum kami para siswa. Dan pemilihannya itu per sekolah sama kayak Rajul. Kami beda berapa hari ya Rajul kemarin? Kita cuma bedanya 1 minggu. 1 minggu beda dari diselenggarakan Kamtibmas, kemudian baru diselenggarakan
rekan-rekan kami yang sadar hukum. Sorry, Kamtimas tadi yang nyenggarain kejaksaan juga? Atau Kalau Kamtimas itu kepolisian. kepolisian. Oke, next. Ya, sadar hukum tadi kejaksaan yang membawa Jian Suada menjadi juara ketiga saat itu. Ya, alhamdulillah dapat juara 3. Apa yang bisa dibagi sama teman-teman nih? Kira-kira dari setelah mengikuti ini ya kan pasti ada materi yang tadinya Jihan belum kuasai dan pada akhirnya setelah mengikuti Duta Pelajar Sadar Hukum ini Jihan kayak jadi bervalue lagi untuk hal ini gitu. Apa yang bisa kamu bagi sama teman-teman dan teman Pro 2 yang lagi mendengarkan siaran kita di sore hari ini, Jihan? Nah teman-teman, Jian kan banyak nih mengikuti berbagai ajang kedutaan dan di ajang kedutaan ini Jian itu nggak cuma ikut-ikutan, tetapi juga mengambil pengalaman, juga mengambil banyak sekali ilmu dari ajang kedutaan yang Jian ikuti. Ajang kedutaan yang Jian ikuti ada berbagai jenisnya lah, kayak yang kejaksaan itu dia lebih berfokus kepada kayak tata negara kita lah, kami membahas tentang undang-undang, tentang tipikor dan juga lain sebagainya. Di sini Jian juga banyak belajar lagi tentang oh ternyata gini ya cara kerja orang di kejaksaan, tugas mereka ternyata gini-gini aja. Bahkan ada beberapa hal yang sebelum Jihan ikuti Duta Pelajar Sadar Hukum ini Jihan nggak tahu. Kayak misalnya kayak ada tentang undang-undang ITE dan juga lain sebagainya. Ini banyak sekali memberikan Jihan itu pengalaman, memberikan ilmu yang bahkan plot twistnya di ujian kemarin ada yang soal yang dari Jihan belajar di Duta Pelajar Sadar Hukum. Yang bahkan di apa itu soalnya, inget nggak? Tentang apa ya kemarin pokoknya kayak tentang pembagian undang-undang gitu. Dan kami di hari-hari biasa tuh nggak belajar karena kebetulan yang buat soalnya itu bukan guru kami, guru yang lain. Jadi mungkin kami nggak tahu, tapi alhamdulillah karena Jihan ikut seleksi ini, jadi Jihan udah ada bekal. Oh gitu, dicontekin nggak ke temannya? Iya, karena ada yang nanya Jihan kasihan, jadi ya udah kasih aja lah gitu kan. Oke, dan ini di sini ada tertera ya bahwasanya kamu juga Ketua Humas dan kerjasama Forum Genre di Loksmawe, dan yang sedikit aku penasaran nih tentang Ketua Divisi Public Relation Komoditas Penggerak Pendidikan Indonesia mewakili Provinsi Aceh. Apa ini? Nah, itu Jihan ikutinya di bulan puasa tahun kemarin 2024. Sebelum taraweh Jihan wawancaranya dulu. Itu pun buru-buru, bahkan pada awalnya Jihan nggak yakin ini terpilih karena ini sekalian sama Duta Pelajar Anti Narkoba. Ini organisasi yang di bawah apa gitu? Atau sekolah atau gimana? Ini di bawah yayasan swasta yang dibentuk sama satu orang. Jangan udah lupa nama kakaknya siapa. Di Loksmawe atau gimana? Enggak, ini dibentuknya kalau tidak salah di Surabaya. Oke. Dan kami ikutnya ini tuh secara online dan mewakili provinsi masing-masing. Pelajar? Iya, dari pelajar. Seperti namanya sendiri itu Komunitas Penggerak Pendidikan Indonesia, yang biasanya itu kami singkatnya itu KPPI. Dan alhamdulillah dari Provinsi Aceh dari berbagai seleksi Jihan yang terpilih. Dan di sana kan kami ada berbagai divisi lagi nih. Ada yang dari divisi seminar, kayak yang punya Jihan Public Relation. Kami biasanya di public relation ini tuh berbagi tentang fun fact yang ada di provinsi masing-masing, ataupun misalnya tentang fun fact di Indonesia lah. Ketika Jihan masih menjabat, di situ nggak lama masa jabatannya cuma 3 bulan dan udah berakhir juga. Jihan ada buat seputar Cut Nyadin, ada buat tentang Gunung Salak, pokoknya ada beberapa hal lah yang Jihan buat. Dan ini antar sesama anggota tuh berarti pada online dong? Iya, kami seluruh pada online. Indonesia. Oke, masih continue mungkin silaturahmi sampai dengan sekarang? Alhamdulillah masih beberapa yang udah dekat ya, yang udah tukaran IG lah, tukaran WA, tapi ya nggak semuanya. Oke deh kalau gitu, sungguh menarik sekali nih teman Pro 2 ya. Mungkin zaman Raji dulu udah baca belum nih yang gini-gini? Kagok deh ya, soalnya zaman aku dulu tuh ya mentok-mentok tuh kayak dulu tuh kalau cewek-cewek tuh Putri Citra gitu-gitu ya. Atau yang langsung memang nggak terlalu banyak di lokal teman Pro 2 tapi di nasional, jadi butuh saving yang gede buat ikut. Jadi nggak banyak orang yang punya kesempatan banyak mengikuti karena tidak ada online zaman dulu ya. Kalau cowoknya juga kayak gaminong zaman dulu, agak minong tuh dari dulu ada. Tapi sekarang tuh kreatif banget, dan semoga dari banyaknya program-program kreatif seperti ini bisa membidik pelajar yang semakin kreatif pula untuk
ke depannya ya. Jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria barengan Rajul dan Jihan. Ya. Balik lagi di Pro 2 FM Lok Sumawe di Sore Ceria barengan Rajul dan Jihan sore hari ini ya. Masih fun-fun aja bro? Aman, masih fun. Masih semangat ya? Masih. Iya, kalian gak usah terikut dengan speednya aku, kecepatan ngomongnya ya. Minimal mudah dimengerti aja ya. Ini ada satu poin nih teman Pro 2 ya yang agak penasaran, pengen nanyakin ke Jihan ya. Di sini ada juara 3 Lawak Aceh di Museum Lok Sumawe. Tahun 2025 juga. Oh tahun ini. Itu ngapain kamu? Ngelawaknya gimana? Bisa nggak sih kita denger di sini gimana tuh Jihan? Jadi pas Jihan ikut lomba lawak Aceh di museum itu bertepatan dengan ulang tahun Museum Kota Lok Sumawe. Oke, iya. Dan di situ sebenarnya bentrok juga latihannya dengan yang Jihan ikut LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia di Unimal itu kalau nggak salah Lawfare dan alhamdulillah dua-duanya juara 3 di debat juga juara 3 di lawak Aceh ini juga juara 3. Oh iya, debat itu ngapain? Kami dikasih satu buah mosi, satu buah permasalahan. Nanti ada tim pro sama juga ada tim kontra. Oke. Di situ kami memperdebatkan masalah ini berdasarkan sudut pandang antara kami menyetujui dengan tidak Apa menyetujui mosinya. Apa tuh? Gak ingat lagi bang. Gak ingat lagi. Banyak ikut debat jadi banyak Iya, mosinya. oh kamu banyak ikut debat ya. Alhamdulillah Oke. banyak. Dan yang lawak ini tuh kamu gimana itu penilaiannya tuh dari materi lawak kita berbahasa Acehnese, bahasa Aceh atau gimana? Sebenarnya pas lawak itu kebanyakan yang ikutnya anak laki. Cuman ketika itu saya anak Kamu muda menyamar? juga. Enggak. Iya nyamar jadi laki-laki. Oke, terus, Nyamar terus. juga saya di situ nyamarnya jadi yang jaga warung kopi. Oh gitu. Dengan kondisi saya minjam baju ayah, minjam sarung ayah, Aha. rambutnya kan diikat dipakai jilbab hitam, pakai pakai Kopi ya? topi. Oke, iya. Di situ kami ngomongnya full bahasa Aceh. Tapi sebenarnya agak lucu juga sih Bang kalau kita cewek tapi meranin yang cowok. It's okay, karena dunia seni bisa apa aja ya. Bisa jadi nanti nama kamu berubah. Bukan Jihan Suada lagi, Jihan Nose. Bisa jadi ya kan. Rina Nose kan dulu dari kompetisi gitu juga kan, walaupun udah tingkat nasionalnya juga ya. Ini banyak banget dari sekian banyak aktivitas kamu nih, kamu kayak punya satu apa ya, good reason gak sih bahwasanya aku tuh ngikut kayak gini untuk ngilangin banyak waktu gabut atau untuk menghilangkan waktu yang terbuang sia-sia atau emang Jihan tuh emang suka aja gitu ngikut kan dengan begini kamu juga jadi nambah referensi teman kan? Iya. Atau gimana? Jan dari semua ajang yang Jan ikuti itu hampir semuanya dapat teman baru. Dari yang misalnya luar kota, luar provinsi. Kalau itu kan yang luar provinsinya tingkat nasional. Alasan Jan ikut berbagai ajang lomba itu karena Jan cari pengalaman. Jan nggak mau nanti suatu saat Jan itu menyesal karena nggak pernah mengikuti suatu ajang. Ternyata gini loh pas ikut ini rasanya pengalamannya yang bahkan Jihan bersyukur di mana ketika anak-anak mungkin seusia Jihan, mereka ini sibuk main-main lah sama kawannya. Konten-konten nggak jelas. Buat konten-konten nggak jelas. Sedangkan Jihan itu mempersiapkan personal branding untuk kedepannya nanti. Dan Jihan selain mendapatkan pengalaman juga, Jihan mau membuktikan bahwasannya kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Jihan juga banyak mencoba hal-hal baru. Yang paling Jihan suka itu di bidang public speaking karena dari Jihan TK, SD, SMP, SMA. TK ngapain? Apa? Jihan ada satu cerita lucu nih Bang. Apa tuh? Oke, boleh. Jadi ini masuk fun fact-nya ya. Masuk. Oke. Jadi pas TK tuh kan kita masih kecil-kecil lah Bang kan. Masih dibilang ada yang nangis-nangis TK lah. mana dulu kalau boleh tahu? Di TK Sakila. Sakila di mana Sahme di kandang juga. Di kandang juga. Oke. Ini kandang Pride ya. Jihan dari Soalnya TK. SMP-nya juga di sana. Oke, tinggalnya di sana. Oke, next. Jadi di situ kan kami Jihan bisa dibilang di rumah dididik keras juga, didikan VOC juga sama mama. Jadi dari dulu memang Jihan udah diajarin untuk belajar, bahkan Jihan udah diajarin untuk bagi waktu. Adik main dari jam ini ya, jam ini makan, jam ini nanti adik main. Jadi di situ Jihan udah bisa, alhamdulillah udah bisa membaca, udah bisa ngaji juga di TK itu. Jadi Jihan biasanya setiap TK tuh kan kita disuruh tulis tuh kan berkata misal kayak
batu bata Oh atau bukan misalnya minuman kesukaan, bukan ya? enggak, Bukan, masih oke, perkata Masih gitu perkata, oke next. Dan ada satu hari di mana Jihan itu nggak dipanggil sama guru Jihan untuk maju. Jihan kan anaknya bisa dibilang suka tampil lah di depan gitu. Iya. Jadi Jihan nggak mau pulang gara-gara Kamu Jihan belum nangis tampil. karena nggak disuruh maju sama gurunya. Akhirnya dibilanglah mama sama gurunya, Bu panggil aja Jihan tiap hari, dia suka tuh Oh kayak gitu. gitu. Berarti dari kecil sudah bibit Miss tampilnya ya? Iya. Sudah Jihan tereksplor juga sejak dini. sering nyanyi-nyanyi lah, mendongeng depan mama, depan ayah. Memang udah dari dulu tuh pengen berdiri di depan, pengen dilihat sama orang gitu. Iya. Kamu nggak jauh beda dari aku. Tapi bedanya bukan untuk seni ya, tapi lebih suka kayak baca berita dari dulu gitu. Oke, tadi ada kalimat yang kayak emang dari dulu tuh udah emang dididik keras sama orang tua sehingga ada merubah diri kamu untuk bisa disiplin lagi nggak, Jihan? Dari itu kamu bisa jadi personal yang lebih on time mungkin, yang lebih menghargai waktu atau punya kedisiplinan lain. Ada ngaruhnya nggak? Awalnya itu memang dari mama. Kalau didikan mama sama ayah itu lebih keras didikan mama. Kalau ayah bisa dibilang Jihan lebih dibela sama ayah. Sampai sekarang pun ayah masih nganggap Jihan anak kecil, masih dipanggilnya di rumah, masih dibilang sinya gitu kan. Tapi kalau mama Jihan enggak, dari dulu memang kalau Jihan salah langsung dimarahin. Bahkan Jihan ingat kelas 1 SD, Jihan pernah tas Jihan dilempar keluar gara-gara Jihan dapat nilai 60 gara-gara asik bercanda sama kawan. Oh gitu. Jadi itu di kelas berapa tuh seingat kelas kamu? 1 SD. Kelas 1 SD. Sebenarnya Jihan di situ mama tahu Jihan bisa untuk kerjain itu, tapi karena Jihan asik main, asik ngobrol, dan kan kita kelas 1 mama masih berdiri lah di jendela-jendela gitu kan. Ya. Mama tahu habis itu mama marah, mama suruh Jihan belajar, nggak dikasih Jihan main, sampai makan pun Jihan disuapin, dibilang belajar gini gitu. Iya. Berarti aku tahu mungkin ibu kamu lebih ke situ karena dulu belum ada CCTV sekolah kamu, ya kan? Jadi ibunya udah nyorot duluan ya. Oke, berbicara mengenai sistem parenting yang agak keras ya teman Pro 2. Ya, apakah ini mempengaruhi seorang Rajul ya menjadi peserta Paskibra mewakili SMA 1 tahun 2024? Bisa nggak? Bisa kebawa nggak sih? Atau malah justru di momen Paskibra ini nih Rajul yang baru kayak tes fisiknya otomatis 2 bulan ya? 2 bulan sebelum hari H ya? Lebih tepatnya Rajul itu bukan peserta di Kota Lesmawe, Rajul cuman peserta di sekolah. Di sekolah. Itu ya otomatis kan itu juga harus punya latihan fisik kan? Berapa lama tuh Jul? Itu lebih kurang kalau nggak salah 1-2 bulan lebih lah kayak abang. Rajul pokoknya di situ tiap hari Jumat mulai jam 2 udah stay di sekolah, makan jam 2:30 udah mulai. Di situ kami emang latihan berat kali itu, Bang. Berat ya? Berat kali. Bisa dicerita nggak selain PBB kan otomatis ada? Iya. Dimana kalau pertama itu udah pasti pemanasan. Siap pemanasan itu yang lari di situ, Bang. Kalau kita nggak hafal lagu, kita disuruh putar itu larinya putar lapangan. Lapangan mana tuh? Lapangan bola basket. Di sekolah. Di sekolah. Kalau emang kita nggak hafal lagu atau kaki kita nggak serentak itu semua satu barisan yang ikut peserta paskib itu disuruh jalan jongkok sampai yang pelatihnya itu suruh udah. Itu kalau bentar lagi pun itu udah salah lagi disuruh jongkok lagi jalan itu emang part paling susah sih, Bang. Iya kan? Iya. Otomatis kan dengan gitu paha juga ikutan main kan? Itu paha main kali. Dan juga panas matahari. Itu langsung pembinanya langsung orang tentara apa? Kalau kami di sekolah itu pembinanya itu yang ikut paskib kota tahun lalu. Berarti ya, abang kelas. Abang kelas. Patuh kalian ya. Patuh. Karena bedanya cuma setahun doang kan? Iya. Ya dan alhamdulillah ada yang kobong nggak sih? Dari sekian lama udah latihan gitu, pas hari H ada yang miss nggak? Kalau yang miss enggak, cuman lebih ke kurang persiapan sih dari Rajul. Yang pertama. Kenapa, ya Rajul kalau boleh cerita, kalau dari MSN itu dulu dari SMP di Biren, Rajul
termasuk anak yang kurang aktif. Oke. Di mana Rajul pas awal-awal masuk SMA itu mulai beradaptasi untuk ikut-ikut ekstrakurikuler, mulai dari paskib, lomba-lomba lain seperti pramuka juga ada. Oh ya, karena ini kan masih kelas 1 ya, Iya, berarti ya tahun mau lalu coba-cobalah dulu, coba ini, coba itu. Jadi kalau bagi Rajul kurang dikonsisten. Ya, Rajul ada juga libur-libur. Kalau emang lagi hari libur kosong, nggak yang manfaatin waktu lebih juga. Jadi ya kurang rezeki. Ya, mungkin itu kan waktu yang itu mungkin bagian dari proses kan. Iya. Setiap manusia pasti punya prosesnya beda-beda. Nggak Rajul, nggak Jihan, dan nggak Raji mungkin ya. Rajul, Jihan, Raji ya, cocok ya. RJR ya. Jadi trio. Jihanose, oke. Bercanda ya. Tapi hal ini juga yang membuat kita jadi punya pengalaman tersendiri kan, otomatis kan. Apalagi nih aku ngeliat di jenjang SMP juga pernah juara 2 Ratoh Jaro. Iya. Ini berarti tari. Kalau Rajul itu posisinya yang main rapai. Oh, yang main begitu. rapai. Berarti sampai sekarang kamu bisa? Bisa. Kan ada drum itu mungkin bisa nggak? Oh, Nggak kalau ya? boleh. Bercanda. Oke, berapa lama nih? Masih ingat nggak sih momen-momen SMP dulu nih, Jul? Momen SMP terutama kalau untuk latihan rapai itu lebih kurang 1 bulan kurang lah itu. Itu kalau untuk Rajul bisa dibilang enggak yang 100% juga. Iya. Kalau Rajul orangnya tipe yang mudah bisa belajar. Oke. Apa-apa kalau mau Rajul mudah bisa. Itu Rajul first time main rapai itu diajarin lebih kurang nggak sampai 1 minggu Rajul udah bisa. Oh, gitu. Tinggal dimainin sama nada-nada atau gerakan yang anak-anak Ratoh Jaronya. Kan ini kan ada syekh-syekhnya gitu nggak sih? Ada itu kan? syekhnya itu cewek. Kami itu yang main rapainya cuma berdua. Kenapa bisa juara 2 itu sebenarnya udah maksimal dari kami. Tapi yang juara 1-nya itu orang tuh kayak nge-mix. Orang kami kan mainnya cuman 1 nada, walaupun berdua cuman main 1 nada. Enggak yang di mix gitu, ada yang dimainin ketukan, ada yang banyak-banyak gitu. Oh, ada variasi-variasi Iya, ada tersendiri variasi. Kalau ya. orang kami cuma 1 nada gitu. Iya, but it's okay, kamu juara 2 runner up loh ya. Iya. Luar biasa sekali ya. Oke, ada lagi nih teman Pro 2 yang pernah Rajul torehkan menjadi salah satu peserta nih untuk Olimpiade OSIS Fisika. Iya, OSN. OSN. Iya, ini bukan beda dengan aku tuh nyebutinnya susah banget. FLS2N. Beda. Ini apa yang aku sebutin tadi apa? Kalau OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Oke, ya. Dan ini dinasionalkan juga. Kalau yang fisika itu Rajul ikut di OSSN itu jenjang nasional itu di online. Rajul iseng-iseng ikut pas lihat di IG itu ada platform kalau mau diadakan itu lomba OSSN tuh. Jadi Rajul apalagi suka fisika gitu, cobalah ikut-ikut. Jadi mulai dari situ Rajul ikut-ikut lomba-lomba Olimpiade secara online. Iya, tapi apapun itu yang penting karena segala sesuatu kan punya persyaratan kan. Terkadang untuk buat persyaratan aja nih administrasinya tuh ngebikin kita harus ekstra sabar, bener-bener ngumpulin. Bukan begitu Pak? Dulu pas tes PNS yang ribet. Jangankan PNS, P3 aja saya harus punya punya asisten ya untuk administrasinya. Oke teman Pro 2. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi ya sama mereka berdua. Kita jeda dulu di Sore Ceria masih barengan Rajul dan Jihan. Jangan kemana-mana. Masih dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda teman Pro 2. Masih di Sore Ceria ya, di penghujung ini. Tapi sebelumnya pengen nanya, ada gak sih hal-hal yang nggak terlupakan Rajul ya selama mengikuti Duta Kamtipmas sebagai pemenang ini 2025 ya? Oke, jadi kalau buat Rajul sendiri itu first time lomba yang emang kita adu public speaking di situ. Ya, soalnya Rajul yang emang dari dulu itu kalau masalah public speaking tuh bertolak belakang dengan si Jihan. Oke. Ya beda-beda lah. Iya. Okay. Jadi dari pertama
dari seleksi dari sekolah itu ada seleksi dari sekolah juga, ada 4 tim. Itu emang dari pertama Rajul kayak ya udahlah kalian yang menang gitu. Oh, oke. Itu Rajul ada 4 tim. itu ada 4 tim, 2 dari Kamtibmas, 2 dari Sadar Hukum. Oh, oke. Oke. Jadi Rajul di situ yang pertama udah pesimis kayak ya udahlah udah pasti nggak menang nih, ya terutama nggak pernah juga lomba public speaking gitu kan. Jadi Rajul bilang sama kawan-kawan yang tim lain juga, ya udahlah kalian aja yang menang gitu. Jadi Rajul juga ada disemangatin juga dari kawan-kawan kelas juga, kawan sahabat juga kan. Ada juga disuruh tambahin rapai lah gitu biar lebih asik gitu, lebih bagus gitu kan. Untuk talentnya. Untuk talent ya, kayak penambahan nilai lah bisa dibilang. Oke. Jadi itu dari pertamanya itu kami semua latihan itu waktu mepet. Jadi dapat ide main rapainya itu sebelum seleksi di sekolah itu lebih kurang 2 hari. Oh, Iya 2 hari. Alhamdulillahnya partner Rajul ini dia anak nari dan Rajul pernah ikut lomba rapai. Oke. Jadi kami latihan lah kan, tambah yakin sedikit kayak bisa nih menang nih. Oke, dah latihan. Alhamdulillah pas seleksi kami alhamdulillah terpilih jadi yang membawa nama sekolah ke Capdin. Itu kami rencana mau latihan, tiba-tiba dari pengumuman kami seleksi dari sekolah ke yang lomba Kamtibmas itu. ya. Lomba Kamtibmas kalau nggak salah hari Rabu, kami dapat infonya itu hari Minggu. Oh, hanya 3 hari lagi ya? Iya, hari Minggu. Persiapannya. Iya, itu hari Minggunya itu pun hari waktu persiapan. Kalau dapat info pertama itu dari sekolah kawan lain, yang dimana kami itu dapat pertama info itu hari Jumat sore. Itu kami langsung shock itu, belum siap seleksi dari sekolah. Ini lomba yang ke Capdinnya ini mau mulai. Oke, jadi kami lebih kurang untuk latihan persiapan ke Capdin itu cuman 3 hari. Itu pas kami mau hendak lomba, ditanya lah sama orang kepolisian kan bang. Ditanya, ini gimana persiapannya, udah pas? Oh udah lah bang, kami udah cobain diri sendiri buat yakin, udah siap. Tapi kami ada bilang gitu kan. Apa tuh? Kami bilang, udah siap nih pak, cuman ya gitu latihannya cuma 3 hari. Pak polisian pun langsung terkejut kayak, Kaget. kok 3 hari? Kan ini eventnya tahunan gitu kan. Betul. Kok lombanya 3 hari, persiapannya itu 3 cuma hari. 3 hari. Yap. Iya, kami juga pun itu miskom yang pertama terjadi troubleshooting, mistake dari pihak ke sekolah. Itu udah dapat infonya 1 minggu. Cuman ya akibat mungkin sibuk mungkin dari yang individu dapat infonya. Jadi kami dapat info itu telat ya, tapi tidak mengurangi performa kamu sehingga bisa menjadi winner loh, luar biasa. Itu Rajul semangat kali yang pertama gini. Rajul kayak merasa aku nih ada bawa nama sekolah. Iya, nama sekolah. Habis itu juga ada penampilan gitu, main rapai gitu kan. Jadi kayak bikin tambah semangat. Aku beda dari yang lain gitu. Dan juga dorongan dari orang tua serta kawan-kawan gitu kan. Ya kayak Rajul bilang tadi, first time ikut lomba, yang pertama public speaking gitu kan. Jadi dorongan gak usah menang gitu. Yang penting dapat experience gitu buat maju di depan, tampil depan. Alhamdulillahnya itu Rajul dengan semangatnya yang tinggi gitu. Itu pas maju ke depan tuh gak ada rasa takut sedikit pun. Oh gitu? Iya. Tadi aku mau nanya gitu ya. Kira-kira hal apa sih untuk bisa membunuh rasa nervous? Mengingat ini first time ya, show di stage gitu di depan banyak orang, dan itu nggak mudah gitu. Tapi alhamdulillah kamu punya keberanian sehingga kalau kita udah punya keberanian nggak bikin kita mengurangi confidence kita ya. Iya, itu sebelumnya pun ada kendala sedikit. Yang pertama Rajul itu batuk karena latihan 3 hari itu non stop dari pagi, sore ke malam itu Rajul ulang-ulangin terus materinya. Apalagi beda sama yang Jihan ikut yang cuma 4 materi, Rajul dalam 3 hari itu 6 materi. Oke. Itu Jadi udah cukup luar biasa banget sebenarnya. Jadi Rajul pas tampilnya itu kayak main adrenalin gitu, batuk hilang, flu hilang, semua main adrenalin. Yang penting semangat bisa. Iya. Biasa orang kebalikannya ya, udah siap di luar stage, di luar panggung, tiba-tiba ke atas yang kebelet BAB lah, pengen sak pipis lah, tapi kamu
cukup performa kemarin ya. Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah kalau Jihan sendiri nih, apa yang membedakan antara kamu waktu ikut duta siswa sama duta sadar hukum nih Jihan? Sebenarnya kalau ditanya dari pengalamannya, Jian masih dejavu banget sama yang duta pelajar sadar hukum ini. Dejavunya kenapa? Timingnya nggak terlalu jauh atau yang gimana waktunya? Itu lebih serunya itu pas latihan. Bisa dibilang kan kalau Rajul itu dia kan dari awal memang udah ini pasangannya sama Lady. Kalau Jian pasangan yang pertama Berdua atau gimana? Pasangannya gitu? Per tim atau gimana? Iya, kami itu per pasangan. Cewek cowok Iya. gitu. Oh berarti kalau cowok juara satu otomatis ceweknya juga juara satu. Iya, Alhamdulillah kalau gitu. buat kali ini kan. Karena tahun sebelumnya itu Dipisah, penilaiannya itu tetap satu-satu. Oke, terus next lanjutin. Yap. Jadi kan Jian pertama itu pasangannya sama Dava. Kemudian diseleksi lagi di sekolah, kan kami dipilih ini tetap perorangan. Dava kamu dicari di sini ya. Nanti kamu harus duduk di kursi itu ya. Next. Jadi habis itu diseleksi lah yang perempuan yang sadar hukumnya Jihan yang terpilih dan yang laki-lakinya itu Fakri. Jadi Jihan harus beradaptasi lagi dari nol dengan pasangan yang baru. Oke, iya. Bisa dibilang berbeda dengan Rajul. Kalau Rajul dia akan Chemistry-nya sudah dapat duluan. udah. Oke. Sedangkan Jihan ini gerakan yang itu-itu aja 3 hari Jihan belum udah hafal tapi masih belum dapat chemistry-nya gitu. Belum sinkron. Dan si Fakri juga sabar ngajarinnya. Nanti abang bisa tanya sama Rajul. Rajul bilang apa yang Rajul bilang ya naga-naga tuh Rajul? Ya Ada pokoknya orang nih delay gitu, satu udah ke depan, satu lagi masih oh ini, iya ini gitu. untuk talent dance atau apa? Untuk gerakannya Gerakan kan, tubuh, gerakan tubuhnya kan ada yang serentak-serentak tuh. Oke. Jadi Maksudnya itu aba-aba atau gimana? Gimana? memang Yang kayak Abang None misalnya Assalamualaikum yang satu. Iya, kayak begitu. misalnya Assalamualaikum, gitu. misalnya ada gerakan gini gitu kan pas Oke. semangat gitu kan. Iya, Jadi iya. ada masih lupa-lupa. Ya ini trainer loh, diam-diam Raji jago deh gitu-gitu. Oke, next. Dan akhirnya di situ effortlessnya seorang Jihan ketika harus beradaptasi antara partner yang satu dengan partner yang lain dan akhirnya berbuahkan hasil ya. Alhamdulillah sebelumnya Jian sempat takut juga nanti ini kalau lupa gerakannya gimana. Oke. Karena Jian itu lebih mudah di bagian menjawab soalnya ketimbang dengan I see. gerakannya itu loh. Iya, itu jadi PR untuk Jian juga. Ngerti. Ya ibarat kalau singer tuh kayak ada yang lebih jago nyanyi tapi kok disuruh nyanyi yang ngebeat susah untuk jogetnya gitu. Luar biasa ya. Tapi secara overall kalian tuh udah duduk di sini udah nunjukin bahwasanya diri kalian tuh adalah sesuatu gitu ya. Jadi kalian harus bisa bangga dengan diri kalian sendiri ya, dengan salah satu cara adalah untuk tidak berhenti mengeksplor diri gitu ya kan. Karena ada orang enggak sedikit nih ya Rajul, Jihan, bahwasanya ada orang yang semasa menempuh akademis, at least from the junior high school sampai dengan college kampus itu ada orang yang memang multi talent ya. Dia tuh IPK-nya oke banget tapi ketika sudah dewasa dia kurang bisa mengimbangi yang dia punya dengan atmosfer tempat dia bekerja gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus kalian explore terus sehingga pada akhirnya nanti balance antara akademis sama non akademis. Tapi ya itu ya lebih dan kurang, manusia kan ada kekurangan dan kelebihan kan. Semoga kalian terus bisa mengeksplor apa yang kalian punya ya. Do you wanna say something? Mungkin ada yang pengen kamu bilangin buat teman-teman yang mungkin saat ini mesti kemaruk-kemaruk game online ya. Ada yang sibuk dengan mesti berkecimpung dengan apa ya, keeporiaan narkoboy mungkin, atau ada remaja-remaja yang pada menyenangkan masa-masa yang tidak penting saat ini. Ada yang kamu sampaikan nggak? Dari Jihan? Rajul aja dulu. Rajul dulu. Oke, kalau Ini buat sepertinya Rajul, diplomat gitu ya, kamtipmas gitu ya. Oke, Kalau kamu ada buat- bawa ini nggak sih yang pentungan ya? Bedu kali ya. Oke, silakan Rajul. kalau buat Rajul, kalau buat anak-anak muda, mungkin penerus Rajul juga ya gitu kan. Iya penerus nggak tuh. Ya, Rajul-Rajul yang lebih lain ya. persiapin juga mungkin buat Rajul sendiri ke depan gitu, persiapin itu lebih ke 3 hal. Yang pertama itu skill, latih 1 skill aja, gak perlu banyak-banyak. Yang kedua itu tetap berusaha,
Dan yang ketiga itu kalau emang kedua itu udah full, udah mentok itu udah pas, tapi yang ketiga ini nggak ada itu kesempatan. Kalau emang kita nggak dapat kesempatannya itu, kita nggak nangkap kesempatannya itu, seperti yang abang bilang tadi, udah IPK-nya tinggi, wawasannya luas gitu, tapi kedepannya itu ya biasa-biasa aja, nggak bisa nampungnya. Itulah kita yang namanya itu cari kesempatan. Jadi kalau emang kita udah ada kesempatan, nah ambil, jangan tunggu lain. Jangan lihat kesempatan itu, kecil nih, tunggu yang besar, jangan. Sabet terus. Iya, sabet terus. Gila, nanti ya. Kesempatan lain ambil lagi, ambil Ambil terus. lagi, iya. Tapi jangan maksa juga. Iya. Ini dia nih yang harus aku pengen selaraskan gitu teman Pro 2 sebagai orang yang duluan lahir ya. Bahwasanya ada sesuatu. Ini sorry teman Pro 2, ini di record soalnya ya, bukan berarti kita membuka forum dalam forum, tapi aku bilangin tadi sebagai seorang yang duluan lahir, ada beberapa hal mungkin dalam hidup ini yang memang bukan rezeki kita, ya kan, yang bukan kesempatan kita. Jadi kamu juga jangan mudah putus asa ketika kamu get it the something, kamu mendapatkan sesuatu kesempatan dalam hidup kamu dan kamu gagal dalam satu hal itu, insya Allah mesti ada kesempatan yang lain. Pokoknya kalau kata Rajul tadi, jangan berhenti. Ya, sabet terus apa yang ada di depan kamu ya. Tapi punya orang nggak boleh ya. Punya orang nggak boleh ya. Oke, Jihan, gimana? Nah teman-teman dari RRI Pro 2 nih, dari berbagai Teman Pro 2 call stationnya sebutannya. Buat teman-teman Pro 2 ya. Ya, silakan. Jadi Bang Yegi tadi kan ada menyebutkan nih bahwasannya harus balance antara prestasi kita yang di sekolah juga dengan di dunia luar. Salah satu yang buat Jihan itu makin semangat ini tuh untuk mengikuti berbagai hal. Salah satunya itu kayak forum-forum. Salah satunya yang Jihan ikuti forum genre Kota Loksmawe. Di sini Jihan juga dapat pengalaman nih kalau misalnya nanti kita terjun di masyarakat kayak mana ya kita menghadapinya, karena ruang lingkup di masyarakat itu luas dan bisa dibilang berbeda jauh dengan yang kita hadapi di sekolah. Mungkin di sekolah nggak terlalu capek lah kita untuk mengedukasi atau apa gitu kan, tapi kalau kita udah turun ke masyarakat kita akan tahu nih realitanya kayak mana. Kita menghadapi yang masyarakat ya begitulah. Ada yang ketika kita datang disambut dengan baik, ada yang ketika kita datang malah mereka acuh tak acuh gitu. Dan itu semua akan kalian dapatkan kalau kalian banyak coba-coba hal baru. Jadi nggak begitu KKN nanti kalian shock, kok kayak gini kehidupan masyarakat. Jadi dari sekarang Jan udah tahu lah sikit-sikit gimana Karakter gitu. by karakter ya. Dari satu orang ke orang yang lain berbeda-beda dengan mengikuti berbagai events yang berbeda. And Jihan, you get it ya. Luar biasa sekali. Udah itu aja, ini something. Masih ada. Oke, silakan. Nah untuk teman-teman semuanya juga, kalian jangan berhenti untuk mencoba. Cobalah segala hal yang selagi hal itu positif, jangan hal yang negatif. Karena kalian gak akan tahu hal itu sebelum kalian mencobanya. Jangan sampai kalian nanti menyesal karena kalian belum pernah mencoba. Perubahan itu gak datang dengan sendirinya. Perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Jadilah versi terbaik dari diri kamu. Bangunlah hari ini dan mulai mengerjakannya. Kami berjanji, saya Rajul dan teman-teman semuanya, kalian akan sampai di titik di mana kalian inginkan. Terus semangat terus semangat dari Bismillah, semoga dapat menjadi Alhamdulillah. Iklan layanan masyarakat. Oke, luar biasa sekali ya. Thank you for coming Rajul, sukses terus ya dengan dunia kamu, juga Jihan dengan apa yang sudah kamu raih. Semoga ini bukan menjadi kesombongan buat kamu, tapi bagaimana cara kamu untuk bisa nge-influence teman kamu, mempengaruhi secara positif teman-teman kamu agar peka terhadap kesempatan-kesempatan yang ada ya. Oke, see you again ya. Semoga ada kesempatan lain yang membuat kalian untuk kembali hadir di sini dan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman sekaligus prestasi baru kalian. Jangan kapok ya. Thank you sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ceria, teman terbaik kamu.